你这狂徒你！的人，若是加入彭王们就是同僚。你是说咱们不打？回！我名为噬魂火，能吞噬和仙域都想得到从那个小，哪个都有可能。这我怎么知道？好，那就来。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-165-nya. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 164. Kemarin Kinan bersama yang lainnya akan melakukan perjalanan menuju alam atas. Namun mereka harus menemukan sebuah arena pendakian. Untung saja tempat itu tidak berada jauh dari lokasi mereka. Karena itulah Kinan bersama yang lainnya mulai melihat tempat tersebut dan tidak sengaja mengaktifkannya. Pada awalnya Kinan merasa tidak ada yang salah, hingga di saat mereka mau naik sebuah getaran pun terjadi, yang mana ini pun mengakibatkan Kinan bersama yang lainnya harus terpisah. Kini dia hanya bersama Miao Miao saja, dan melihat kalau di depan sana terdapat seseorang yang akan bertugas mengetes mereka. Pertarungan pun terjadi. Juling memang kuat tapi tidaklah sebanding dengan Kinan. Ia bisa dengan mudah memberikan tekanan balik kepadanya. Sampai akhirnya Juling menghentikan semua itu dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun Kinan kesal karena menduga akibat ulahnya lah dia harus berpisah dengan teman-temannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, Kinan langsung saja melakukan serangan kepadanya. Tapi ada sebuah bulu yang bisa melindungi tubuhnya, di mana itu merupakan harta berharga yang diberikan oleh Raja Feng kepadanya. Ia pun saatlah kesal, namun Kinan tidak terlalu peduli. Ia ingin melihat apakah pelindung yang diberikan oleh Raja Feng dapat bertahan dari serangannya. Berbagai serangan langsung saja Kinan berikan kepadanya. Pada awalnya serangan itu tidak berefek apapun kepada armor tersebut, karena pelindung ini cukup kuat. Tapi tentu saja lama-kelamaan armor itu pasti akan hancur. Dan akhirnya Kinan berhasil menghancurkan hal ini. Tidak ingin meninggoy, Juling hendak melarikan diri, namun Kinan tidaklah memiliki niatan untuk membiarkannya. Pedang Kinan berhasil memotong salah satu sayapnya yang membuat Juling tidak dapat melarikan diri lagi. Kini berbagai serangan teruslah Kinan berikan kepadanya, sampai-sampai membuat dia tidak berkutik. Selain itu, sayap satunya lagi harus kembali Kinan patahkan. Sekarang posisinya benar-benar dalam bahaya, sebab Kinan jauh lebih mendominasi. Ia pun mengakui kekalahannya, tapi Kinan tidaklah boleh menghabisinya, sebab ini semua demi kebaikannya. Ia memberikan alasan kalau di Fan Yu Alam Immortal, dia adalah seorang jenderal yang diangkat langsung oleh Raja Jin Feng. Jika Kinan menghabisinya, maka tentu saja Raja Feng tidak akan memaafkannya. Kinan tidaklah takut dan berusaha untuk menghabisinya. Miao Miao penasaran apakah jika dia mati, Raja Feng dapat mengetahui hal tersebut. Berdasarkan harta yang diberikan oleh Raja Feng kepadanya, hal itu tidaklah kuat. Sepertinya penguasa alam immortal itu tidak lebih kuat dari apa yang dia katakan. Juling meminta Kinan untuk tidak sombong, pasalnya penguasa alam immortal tidak sama seperti apa yang ada di dunia kecil. Jika kuat langsung menjadi penguasa suatu wilayah. Ia menjelaskan yang bisa disebut sebagai penguasa 33 alam immortal kecil adalah mereka yang telah berhasil melewati bencana immortal dan sepenuhnya menguasai alam immortal. Itulah yang disebut sebagai tingkat immortal sejati. Ia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Kinan yang menyadari ada kapal yang datang menjadikan Juling sebagai sandera. Ternyata ini adalah kapal Du Immortal dari pasukan Jin Feng. Mereka berada di bawah pimpinannya. Juling kembali mengajak mereka untuk bergabung dengan Raja Feng. Dia yakin mereka pasti mendapatkan posisi tinggi. Dengan menjadi sesama rekan, maka masalah sebelumnya akan ia anggap selesai.
Maksudnya tidak saling kenal dan menjadi teman. Jiuling hanya berpura-pura karena dia berjanji akan membuat mereka menyesal. Di sini Qin melakukan sesuatu kepada Jiuling yang membuatnya kesal. Ternyata barusan ia memberikan api Xinhuo kepadanya. Api itu bisa menelan jiwa makhluk hidup. Jika Jiuling melakukan pergerakan yang aneh-aneh, maka dia pasti akan langsung dirinya hukum. 若是加入彭王们就是同僚。你是说怎么不打？不回。破名为噬魂火，能吞噬。Qin akan menuruti permintaannya, namun dia masihlah belum bisa percaya kepada Jiuling. Lebih baik dia itu segera membawanya naik ke atas kapal. Ia menyarankan untuk tidak berbuat curang karena jika tidak, nyawanya akan dalam masalah. Sesaat kemudian, pasukan ini pun segera turun untuk menemui jenderal mereka, sambil bertanya mengenai kondisinya. Jiuling mencoba menjelaskan kepada mereka, tapi Qin memberitahu kalau mereka baru saja naik ke alam atas dan tidak sengaja bertarung dengan Jiuling. Mendengar hal itu, para prajurit sebenarnya masih agak ragu. Jadi, Jiuling langsung saja bersikap kasar sambil memberitahu kalau ia tidak mungkin kalah dari orang-orang seperti mereka. Qin menyarankan Jiuling untuk tidak menghina dirinya. Jiuling paham dan segera membawa mereka naik ke kapalnya. 都统大人，您……我不过只是混账，你那是什么眼神？ Di sana ia sudah melakukan apapun yang Qin minta. Jadi dia penasaran apakah ada lagi yang dia inginkan. Qin bertanya tentang teman-temannya pergi ke alam immortal mana. Jiuling menjelaskan kalau sekarang semua alam immortal tengah memperebutkan orang yang naik. Miao Miao bingung mengapa harus diperebutkan karena seharusnya di alam immortal ini tidaklah kekurangan orang berbakat. Jiuling membenarkan hal itu, tapi beberapa tahun lalu datang seseorang dari dunia bawah. Sosok ini kuat dan mampu menyapu bersih semua sosok hebat. Bahkan kala itu dia hampir menjadi penguasa satu alam immortal. Orang-orang memanggilnya sebagai permaisuri. Setelah semua itulah berbagai alam immortal ingin mengajak seseorang dari dunia kecil untuk bergabung. Qin penasaran permaisuri yang dia bicarakan kini berada di mana, sebab mereka mengenalinya. Sayangnya, Jiuling tidaklah tahu karena gadis ini selalu berpindah dan tidak menetap dimanapun. Namun orang-orang sering mengatakan kalau dia itu muncul di Sang Xiantian. Miao Miao pun meminta untuk mengantar mereka ke Sang Xiantian. Kapal ini pasti dapat membawa mereka. Jiuling membenarkan hal itu. Di sini Qin penasaran karena sebelumnya Jiuling mengatakan permaisuri dapat jodoh immortal. Dengan itu maka dia bisa menjadi seorang immortal. Jiuling menjelaskan kalau jodoh immortal merupakan sebuah warisan yang ditinggalkan oleh immortal. Biasanya terdapat di runtuhan kuno, immortal, ataupun tempat terlarang. Bahkan gua surgawi yang diberkati. 仙乐都想得到从那个小，哪个都有可能。这我怎么知道？好，那就来，你之前说女帝得了仙缘，一定能去吧？这有什么可说的？ Jiuling pernah ke tempat terlarang immortal kuno dibuka, dan terdapat aura keluar dari tempat tersebut. Ini bahkan selalu membayangi mimpinya. Walaupun Jiuling tidak menjadi seorang immortal, tapi dia berharap sedikit saja bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi lebih kuat dan tidak kalah dari mereka. Qin bingung mengapa ia tidak masuk saja ke tempat terlarang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. 气息一直让我梦。远观望。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.